Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Sinambela dengan NPM 2375647, Program Studi Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah atau biasa disebut karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Tujuan karya ilmiah yang pertama, menyampaikan informasi, hasil penelitian atau penemuan di bidang tertentu. Yang kedua, mengembangkan daya berpikir, yaitu melatih ide, kreativitas, dan tingkat pemahaman. Yang ketiga, sebagai landasan teoritis, yaitu untuk pengambilan keputusan. Apa saja manfaat karya ilmiah? Manfaat yang pertama yaitu penyumbang ilmu pengetahuan. Karya ilmiah berisi ide atau gagasan mengenai suatu fenomena yang diteliti. Kedua, pemberdayaan masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan ilmiah karena karya ilmiah bersifat publik. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, yaitu memahami konsep-konsep yang lebih kompleks hingga mengembangkan keterampilan. Struktur karya ilmiah yang pertama adalah judul. Judul karya ilmiah dibuat berdasarkan topik yang akan dibahas. Dua, abstrak, ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang ketiga, pendahuluan. A, latar belakang masalah. Yang B, ada rumusan masalah. Dan C, ada tujuan penelitian. Struktur yang keempat ada kerangka teori. Yang pertama adalah landasan teori. Kedua ada hipotesis penelitian. Kelima ada metode penelitian, yaitu langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid. Keenam ada pembahasan, yaitu menjalankan proses penelitian secara runut, rinci, dan jujur. Yang ketujuh ada penutup, yaitu mengungkapkan kesimpulan dan saran dari penelitian. Dan yang kedelapan ada daftar pustaka. Masukkan segala sumber referensi penelitian dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama itu sistematis. Sistematis itu artinya susunan teks dalam karya tulis ilmiah dibuat teratur. Yang kedua ada logis, yaitu isi dalam karya tulis ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Yang ketiga ada objektif, yaitu pernyataan yang ada dalam karya tulis ilmiah didasarkan pada pandangan umum, bukan pandangan penulis pribadi. Yang keempat faktual, yaitu kebenaran karya tulis ilmiah didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya dan tidak imajinatif. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya, artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat dibaca di surat kabar atau majalah. Yang kedua, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Selanjutnya ada studi kasus plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama kasusnya adalah seorang mahasiswa menyalin sebagian besar isi skripsinya dari artikel online tanpa mencantumkan sumber. Dampak yang terjadi yang pertama, skripsinya dibatalkan.
Yang kedua, mahasiswa diskors atau bahkan di DO. Yang ketiga, reputasi pribadi dan kampus tercoreng. Solusi pencegahan dari kasus ini, yang pertama, selalu mencantumkan sumber kutipan. Yang kedua, gunakan software pengecek plagiarisme seperti Turnitin atau Authenticate. Dan yang ketiga, menulis dengan parafrase. Baik, sekian dari penjelasan tentang materi karya tulis ilmiah yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.